Racikan Berita. Sumber masalah bangsa ini sebenarnya beberapa kilometer dari sini. Ya disamperin aja. Tadi saya lewat kampungnya, bikin masalah. Jadi saya kesempatan ini forum tanah air saya kebetulan saja ada acara terus mau menemui teman-teman yang meluncurkan buku lagi diusir UGM. Terus Tapi memang judulnya Forum Tanah Air menculik tokoh kami, Bang. Jadi nggak salah ya. oke. Saya ingin mencoba mengukur sekarang Pak Prabowo itu jaraknya ke bapaknya berapa, jaraknya ke mertuanya berapa, jaraknya ke Jokowi berapa. Itu kira-kira yang kita mau hitung sekarang. Saya memandang sampai pidato kemarin jarak ke Jokowinya masih lebih dekat daripada jarak ke bapaknya dan jarak ke mertuanya. Bapaknya itu Sumitro Joyo Hadikusumo, mertuanya Soeharto. Nah, saya berharap Pak Prabowo ini kan seharusnya jarak ke bapaknya lebih dekat dan jarak ke mertuanya lebih dekat daripada jarak ke Joko Widodonya lebih dekat. Itu yang kita harapkan. Pertanyaannya, apakah Pak Prabowo kira-kira bisa menjauh dari Joko Widodo? Itu kan pertanyaannya. Saya biasanya belak-belakan aja. Kalau dari pidato sih kayak jauh, kayak menjauh. Tapi dari fakta kok enggak gitu loh. Pidato kemarin, pidato kenegaraan ada dua yang menarik adalah ingin memberantas mafia tambang. Sangat keras. Jenderal, mantan jenderal, ketua partai akan tuh hajar. Kira-kira kata-katanya begitu kan. Dan di depan Joko Widodo. Dan kita tahu mafia itu lahir semua pada saat pemerintahan Joko Widodo. Tapi fakta lapangannya kita paham betul yang dimaksud jenderal, mantan jenderal yang mafia tambang itu masih ada di menterinya Pak Prabowo. Ketua partai yang dimaksud itu pasti yang terkait dengan partai yang mengatur tambang, yang mengatur kehutanan, masih menteri juga. Jadi antara pidato dengan fakta masih jauh, masih berbeda. Itu yang harus kita lihat. Nah, mudah-mudahan teman-teman dalam ruangan ini semakin menyadarkan Pak Prabowo bahwa Pak, kita tahu loh Pak, antara pidato Bapak dengan yang Bapak laksanakan berbeda. Dan kira-kira begitu. Sama dengan yang menyatakan akan saya kurangi tantiem komisaris BUMN, akan saya kurangi BUMN. Tapi di saat yang sama masih mengangkat komisaris yang benar-benar tidak berkualitas dengan gaji miliaran. Nah, masih gimana Denny CA, tukang survei jadi komisaris, anak perusahaan Pertamina, Giring dijadikan komisaris anak perusahaan Garuda, JMF yang memelihara pesawat. Kemudian satunya Yofi, gitaris yang diangkat jadi komisaris. Pupu, Sylvester yang sudah terpidana masih komisaris gitu. Dan kita tahu yang nitip ini semua adalah ternak Mulyono. Jadi bagaimana marah-marah di pidato, tapi faktanya yang dikasih karpet merah adalah ternak Mulyono yang digaji miliaran. Nah, jadi tugas kita sekarang sebenarnya menjadi lebih sederhana adalah mengembalikan Pak Prabowo kepada apa yang dikatakan untuk dilaksanakan. Itu saja sebenarnya. Jadi mengingatkan terus karena yang kalau dikatakan itu sudah oke kok. Sudah oke. Nah, saya begitu betul dan saya bisa menyebutkan nama-nama jenderal, mantan jenderal yang dimaksud. Saya paham yang baik mantan jenderal coklat maupun hijau. Itu tahu saya dan saya pikir Pak Ahmad paham betul kalau kita keturunan daerah itu
rakyat paling bawah pun tahu siapa pemilik tambang ini, siapa bintang di balik tambang ini, tahu mereka. Gitu loh. Nah, apalagi Pak Prabowo kemarin sudah menyatakan 100 atau 1063 iup yang melanggar, kerugian 300 triliun, nama-namanya pasti dia nggak tahu. Tapi pertanyaan saya, kenapa nggak berani melakukan tindakan? Cobalah satu mantan jenderal yang paling dekat itu diberhentikan, nah baru Hatta Taliwang tepuk tangan. Kalau hanya pidato cukuplah, udah lebih kalau dari pidatonya. Tapi saya akan ikuti terus, pasti Bapak ikuti ini saya. Lama-lama kalau nggak tahan, nama aku sebutkan. Bapak Prabowo ini loh namanya yang Bapak masuk, ini loh namanya yang Bapak masuk. Ya, karena paham saya, kalau dia membantah, kita tahulah siapa mantan Menteri Kehutanan yang lama, yang pasti terkait dengan tambang ilegal, pasti. Kita tahulah Menteri yang ketua partai loh ya. Kita tahulah ketua partai yang selama ini dikasih kewenangan banyak sekali terkait dengan tambang, kita tahulah. Ya udahlah, pasti udah. Ya udahlah, kita tahu semua. Tapi kenapa masih terlalu takut malah memuji-muji terus? Jadi dibalik dia mengeritik orang sekitar sebagai mafia, dibalik dia menyatakan menteriku sudah bekerja dengan sangat baik. Logikanya di mana ya? Saya pikir ya udahlah. Saya berharap sekali lagi terima kasih teman-teman. Tugas kita menjadi, saya lebih fokus sekarang agar Pak Prabowo melaksanakan apa yang dia katakan. Itu yang yang kita harapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saidi. Racikan Berita